Di siang hari, langit yang tadinya bening tiba-tiba memudar. Awan-awan kecil berkumpul, semakin tebal dan perlahan menjadi gelap. Angin datang tidak kencang, hanya seperti bisikan lembut yang menyentuh kulit. Beberapa menit kemudian, titik-titik air turun dari langit. Hujan, fenomena yang terlihat sederhana, tapi sesungguhnya ini adalah salah satu peristiwa terbesar yang menyatukan ilmu pengetahuan modern dan ajaran Islam dalam satu harmoni yang sangat indah. Dan kisahnya jauh lebih dahsyat daripada yang kita bayangkan. Doa ketika turun hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Doa setelah hujan turun. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kita diberi hujan berkat karunia dan rahmat Allah. Doa ketika hujan lebat dan dikhawatirkan membawa bahaya. Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan di atas kami secara langsung. Perjalanan setetes air. Sebelum setetes hujan jatuh ke pipi kita, ia sudah melalui petualangan yang panjang. Sains menyebut proses ini sebagai siklus hidrologi. 1. Evaporasi. Air laut naik ke langit. Matahari memanaskan laut. Airnya menguap dan naik sebagai uap yang sangat murni. Disinilah air asin berubah menjadi air bersih. Sains menyebutnya pemurnian dan Islam menyebutnya sebagai tanda kesempurnaan ciptaan Allah. 2. Kondensasi. Uap berubah menjadi awan. Semakin tinggi uap naik, semakin dingin udara. Uap pun berubah menjadi titik-titik kecil dan berkumpul menjadi awan. Awan membawa air dalam jumlah sangat besar, namun tetap bergerak dengan lembut. Al-Quran menggambarkannya, dan apakah kamu tidak memperhatikan bahwa Allah mengarahkan awan, kemudian menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu kamu melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Quran Surat An-Nur ayat 43. Modern meteorologi baru membuktikan bentuk awan bertingkat ribuan tahun setelah Al-Quran menyebutkannya. Koalesensi, tetesan kecil bersatu. Titik-titik air di dalam awan saling bertemu, bergabung, dan menjadi lebih besar. Proses ini teratur meski tidak terlihat. 4. Presipitasi. Hujan turun ke bumi. Ketika tetesan sudah terlalu berat, air tersebut jatuh sebagai hujan, dan setiap tetes air jatuh dengan kecepatan terukur, tidak menghancurkan permukaan bumi karena udara dan gaya hambat menahan kecepatannya. Ini bukan kebetulan, ini presisi alam yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan dalam Islam, rahmat yang turun dari langit. Dalam Islam, hujan bukan sekedar fenomena fisik. Ia adalah rahmat, berkah, dan tanda kekuasaan Allah. Hujan disebut air yang diberkahi. Wa nazzalna minas sama'i ma'am mubaraka. Dan kami turunkan dari langit air yang penuh berkah. Quran Surat Qaf ayat 9. Al-Quran tidak menyebut air hujan biasa, tapi penuh berkah. Air yang membawa kehidupan, kesuburan, dan pembersihan. Rasulullah mengajarkan doa saat hujan turun. Doa ketika hujan tidak tertolak. Hadis riwayat Al-Hakim. Kenapa? Karena hujan adalah momen ketika langit sedang terbuka. Malaikat turun, rahmat turun, ampunan turun, dan hati manusia sedang lembut. Hujan sebagai bukti kebangkitan. Allah berkali-kali menyamakan hujan dengan kebangkitan manusia di hari kiamat. Seperti tanah mati yang hidup kembali,
begitulah manusia kelak dibangkitkan. Saat alam berubah, manusia diundang berdoa. Islam mengajarkan untuk berdoa pada momen hujan, gerimis, angin kencang, badai, petir, petih. Kenapa? Karena ini adalah waktu saat Allah menampakkan tanda kekuasaannya dan manusia secara alami merasa kecil. Sains juga membenarkan hal ini. Saat hujan turun, udara kaya ion negatif yang membuat manusia lebih tenang. Suara hujan adalah pink noise yang bisa menurunkan stres. Oksigen lebih bersih, tekanan darah menurun, fokus meningkat. Secara psikologis, manusia menjadi lebih khusyuk dan sadar diri. Jadi, ketika Islam berkata, berdoalah saat hujan karena itu waktu mustajab. Sains berkata, saat hujan, kondisi mental manusia paling stabil dan jernih untuk memohon. Dua ilmu, dua sudut pandang, satu kesimpulan yang sama. Hujan adalah pembersih alam dan jiwa. Menurut sains, hujan membawa partikel ozon, menyerap debu, menetralkan bakteri. Setiap hujan pertama setelah kemarau panjang menurunkan tingkat polusi secara drastis. Menurut Islam, hujan adalah salah satu air yang suci menyucikan, tohur, dipakai berwudu, membersihkan najis, dan menyucikan diri. Hujan membersihkan, bumi yang kotor menjadi bersih, hati yang keras menjadi lembut. Rahasia hujan dalam hidup manusia. Apa sebenarnya pesan besar dari hujan? Kesedihan akan berlalu, tidak ada hujan yang abadi, begitu juga masalah hidup. Kegelapan mendahului keindahan. Sebelum hujan turun, langit selalu menjadi gelap, begitu juga kesuksesan. Selalu ada fase mendung sebelum keajaiban itu terjadi. Hujan mengajarkan kerendahan hati. Setinggi apapun awan, ia merendah untuk menurunkan hujan. Begitu juga dengan kita, semakin tinggi kedudukan, semakin harus merendah. Hujan mengajarkan kebaikan tanpa pamrih. Ia turun kepada semua orang, yang baik dan yang berdosa, yang bersyukur dan yang ingkar. Demikian juga dengan kita sebagai manusia, berbuat baik kepada siapapun karena Allah. Hujan adalah sinyal untuk berhenti sejenak. Kemacetan berhenti, orang berlari mencari tempat teduh, suasana sunyi. Ini saat terbaik untuk berdoa, berpikir ulang, memperbaiki niat, mengisi kekosongan hati. Karena dalam kesibukan dunia, hujan adalah pause button dari Allah. Pelajaran untuk generasi masa kini. Ketika alam berubah, jadikan ia momen mendekat kepada Sang Pencipta. Manfaatkan waktu mustajab, bukan sekedar romantika hujan. Tirulah sifat hujan, datang membawa manfaat, pergi membawa kesuburan. Jangan takut pada fase gelap, itu tanda rahmat sedang disiapkan. Belajar dari hujan, yang turun bukan untuk menyakiti, tapi untuk menumbuhkan. Jadi, ketika hujan mengetuk atap rumah kita, ketahuilah bahwa itu bukan sekedar tetesan air. Itu adalah tanda bahwa langit sedang terbuka, rahmat sedang turun, bumi sedang dibersihkan, hati sedang dilunarkan, dan doa harus dipanjatkan. Dan mungkin di antara tetes-tetes air hujan itu, ada jawaban dari setiap doa yang selama ini kita tunggu. Wallahu a'lam.